Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara wabarakatuh. sekalian, Anda bersama UI Watch Plus. Di samping saya ada Profesor Taufik Jadi Bahaudin. profesor gua hari ini kan. Tapi karena kita keluarga besar UI, kita tidak pernah memanggil titel buat senior kita. Jadi saya tetap memanggil Bang Taufik. Ya, saya bukan profesor juga sih. Ya, Bang Taufik tidak mau mengaku profesor, tapi kita mengakuinya sebagai profesor. Aduh, Nah, itu lain lagi. Karena ada banyak orang yang diangkat sebagai profesor. Megawati bahkan punya 12 gelar profesor. Tapi tidak ada orang yang menganggap itu serius. Tapi ini orang kampus, Bang Taufik Bahaudin. Kita sudah lama menganggap dia, memanggil dia profesor, dan karena keluarga besar UI biasa dengan seniornya memanggil abang, saya juga memanggil abang. Kita akan bicara, ya, Anda bersama Ishak Rafiq sebagai host saat ini dari UI Watch Plus. Nah, kita akan bicara tentang Egy Sujana nih, Bang. Seorang lawyer, seorang aktivis yang selama ini sangat keras dan selalu berada di lapangan. Tiba-tiba kita melihat dia seperti menyerah dan dia berangkat ke Solo menemui Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, yang ijazahnya disinyalir palsu dan belum pernah bisa dibuktikan keasliannya. Bagaimana ini, Bang, tentang Bang Egy ini? Rame aja. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya memang pensiunan dosen di FEUI, Fakultas Ekonomi UI, tapi saya bukan ilmuwan, saya praktisi. Kemudian titel akademis saya cuman S1, karena praktisi saya S1, saya nggak butuh S2, S3 dan sebagainya, tapi silakan aja lah ya. Itu aja jelas-jelas. Kalau praktisi berpikirnya apa yang Anda bisa lakukan, apa yang Anda bisa kerjakan, beda mikirnya, bukan apa gelar akademis Anda. Kita nggak, praktisi tidak pernah berpikir atau melihat gelar akademis sebagai sesuatu yang luar biasa. Jadi buat saya sebagai praktisi biasa-biasa aja lah. Saya jadi dosen S1 juga nggak terganggu, oke-oke aja dan lain sebagainya. Itu aja latar belakang. Oke, siap, Bang. Bang Taufik ini sudah manggung, sudah menjadi orang besar ketika saya masuk UI. Jadi saya tetap aja menganggap dia orang yang luar biasa di kampus. Luar biasa dan berkuasa penuh. Berkuasa penuh. Kayak dubes aja. Ya, kita kembali ke masalah Siap. Bang Egy Sujana nih, Bang. Komentar saya beginilah ya. Yang pertama, ini komentar dari saya sebagai praktisi, lagi mahasiswa saya di samping ngajar, juga saya aktivis. Sampai dengan detik ini pun saya masih jadi aktivis. Jadi mikirnya berbeda. Saya bukan ilmuwan, saya bukan berpikir seperti apa kata buku, tapi saya berpikir dan melihat apa realita yang ada. Mikirnya gini, Egy Sujana, termasuk kita semuanya, dalam melakukan terlibat dalam situasi sekarang, terutama dalam menghadapi kita sebut dengan Jokowi dengan ijazah palsunya, masing-masing kita ini punya niat nawaitu atau apa yang buat kita melakukan itu paling penting. Karena ini cerita dari pesantren tempat ngaji, saya pernah nanya, kenapa sih nawaitu menjadi begitu penting sampai Rasulullah katanya mengatakan apa yang paling penting sebelum kita melakukan sesuatu, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan nawaitu. Saya coba pelajari. Saya belajar brain and mind management, manajemen otak dan pikiran, ketemu jawabannya. Jawabannya sederhana. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act is you are. Nah, bagaimana kita berpikir itu didasari di latar belakangnya oleh niat kita. Jadi nawaitu, niat itu menentukan bagaimana kita berpikir. Jadi kalau niat kita dalam ikut terlibat itu mau cari untung materi transaksional, ya silakan aja. Saya nggak niat itu dan nggak butuh dan nggak mau itu.
Saya percaya Allah lebih akan ngatur kita dengan rezeki yang lebih halal dan lebih tahu. Saya percaya itu. Untuk orang teman-teman yang yang kurang atau belum percaya, silakanlah. Modal yang bisa Pak Jokowi lakukan apa sekarang? Cuman ngasih duit. Dia merubah kita dari A ke B ke publik ngomong kalau ada duitnya, ada ongkosnya. Jadi mental transaksional Jokowi itu dipakai untuk menghadapi kita-kita ini. Buat saya nggak ada urusan, saya bukan transaksional. Niat saya, latar belakang saya adalah niat tujuan dengan latar belakang ingin bicara sesuai dengan prinsip UI, veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, keadilan. Nah, saya bicara dasar ini. Jadi soal Egy begini begitu saya nggak komentar urusan dia. Silakan Anda nilai sendiri. Saya kalau datang ke Jokowi, apalagi ke Solo, terima kasih. Urusan apa datang ke dia? Siapa lo? Kalau saya kenal Jokowi kok, lagi belum jadi apa, saya nenteng dia waktu mau jadi gubernur. Tahu saya kualitas dia segala macam, kelebihan kurang saya tahu. Tapi ya saya kalau datang ke Solo ketemu, ya mesti ada ganti ongkos lah ya kan. Kalau ada ganti ongkos, akhirnya bicara transaksional, saya nggak ikutan yang betul. Silakan. Jadi mengenai Egy Sujana dan DHR, silakan Anda kaji sendiri. Saya nggak ikutan dan saya tidak akan melakukan itu karena saya punya prinsip sendiri. Kenapa saya mesti datang ke Solo? Siapa Jokowi? Jadi kalau mau nasihatin Jokowi nggak ada guna. Jokowi itu sudah punya prinsip, nilai-nilai hidup, life values yang membuat kelakuannya begini. Life values-nya apa? Gampang dibaca, saya belajar gituan. Gue dapat apa? Transaksional, ujungnya materi. Maka rame di medsos dia punya triliunan, gak heran, saya gak kaget. Kenapa? Orang Jawa bilang mentalnya mental kiri munggah balik. Jadi ya udahlah, dia korup kiri kanan. OCCR apa itu masalah ngomong. Dia presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia, ya wajar lah. Emang dia kiri munggah balik apa gimana? Yang bego sahabat kita kan. Masa bisa dibagian dengan orang kelas kota Jokowi. Oke Bang, adalah kenyataan bahwa Jokowi sudah punya karir di politik ini sangat panjang. Mulai dari wali kota Solo, kemudian belum selesai masa jabatannya dia sudah loncat menjadi gubernur DKI, kemudian dari gubernur DKI belum juga selesai dia ikut nyapres dan dia memenangi pertarungan, dia menjadi presiden. Pada saat itu semuanya, setiap jenjang itu memerlukan identitas yang jelas, dan Jokowi juga membawa identitasnya sebagai seorang insinyur kehutanan dari UGM. Nah, sebetulnya apa sulitnya membuktikan itu, Bang? Sulitnya ya karena dia bohong gitu aja. Jadi waktu dia jadi wali kota Solo, disebut-sebut nggak dia kuliah di UGM? Nggak. Dia sebut titel akademisnya pun dokter Andes. Dia sekolah di Surakarta. Tiba-tiba ketika jadi presiden atau apa gubernur apa jadi UGM dibawa-bawa. Saya pun kagum sama Jokowi dulu. Saya yang bawa-bawa dia, kesan saya ini orang sederhana, baik hati, gini jujur. Oh nggak taunya itu kelebihan dia, manipulasinya hebat. Jadi interaksinya ke orang lain bisa mampu meyakinkan, membuat kita nggak enak, nggak tega segala macam. Ini yang dipakai dalam dia berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Menurut saya nggak bisa digituan. Saya punya pegangan dalam interaksi dengan orang. Kasarnya begini, orang itu ada kualitas. Apa kualitas yang jadi dasar dia? Life value, nilai-nilai hidup atau prinsip hidup dia. Kalau prinsip hidupnya udah nggak 100% sama dengan kita, ada transaksional segala macam pada kita, tulus segala macam, kita nggak bisa deket sama dia 100%. Istilahnya cuman teman ngopi-ngopi, teman ngobrol-ngobrol, teman hahaha, atau teman cuman di sosial segala macam. Tapi bukan teman dalam arti kata sesungguhnya yang berjuang sama-sama landasan pijak nilai-nilai hidup yang sama. Jokowi itu orangnya punya prinsip transaksional, nggak nyambung dengan saya. Jadi kalau orang bisa kagum sama Jokowi, saya mah gampang. Kalau mau kagum sama orang, lihatlah kualitas hidup dia, nilai-nilai. Itu tukang bohong.
orang yang tukang bohong dan tanpa merasa salah, tanpa minta maaf. Ada orang yang punya prinsip, penilai hidup, kejujuran itu nggak penting. Ada nggak dia minta maaf soal mobil SMK? Ini yang paling menjelas dah. Banyak lagi yang lain nggak ada. Gone with the wind dianggap lewat. Nggak bisa, saya bukan orangnya. Kenapa? Saya belajar gituan, saya menerapkan gituan, saya ngembangkan gituan. Apa namanya sebut tadi? Brain and mind management. How you think is how you act is who you are. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak menunjukkan siapa kita. Bagaimana kualitas perilaku Jokowi, itu kualitas berpikir dia. Bagaimana kualitas berpikir, itu kualitas kecerdasan spiritual yang menentukan kualitas hidup dia. Jadi mau diapain, saya mau ketawa aja. Oke Bang, ini brain management yang Abang bilang ini kan sangat menarik tapi jarang dibahas orang. Cuman kita sekarang masuk ke dalam dunia praktis di mana Jokowi ini sudah berjalan begitu panjang dan ketika dia sudah selesai masa jabatannya sebagai presiden 2 periode, orang mempersoalkan ijazahnya. Dan ijazah ini kata Amin Rais kan ini sebetulnya masalah yang sederhana Pak Jokowi. Tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Ini ijazah saya, selesai lah. Tidak ada urusan yang panjang, jelimet dan lain sebagainya. Tapi itu tidak terjadi. Apa kesulitannya sahabat? Ya karena dia nggak pernah kuliah di UGM. Kok saya tahu? Ada videonya. IPK saya juga di bawah 2. Itu kan orang yang nggak kuliah. Dia nggak pernah kuliah di UGM. Saya berani, sumpah juga boleh. Tapi kenapa dia berani ngomong Pratikno yang main, Pratikno yang merekayasa, dia kuliah dan lulusan UGM. Dia nggak pernah kuliah, gimana lulus di UGM? Titelnya apa? Insinyur dulu, dokteran. Dan seorang kalau kuliah bener mana ada begitu. Tapi Pratikno yang keroknya, dapat duit berapa dia, itu aja tanya. Oke, jadi ada orang di balik Jokowi ini yang mengantarkan dia sukses sampai menjadi presiden adalah Pratikno. Pratikno yang melakukan segala hal yang membuat dia lolos dalam setiap tahapnya itu. Katanya seperti itu ya Bang. Nah kemudian ketika orang benar-benar tidak suka dengan proses kebohongan dan penipuan yang dilakukannya ini, karena yang ditipu adalah kaum akademis nih di kampus, di UGM dan lain sebagainya. Kemudian polisi tidak berani untuk menginterogasi Jokowi, kan itu gampang sebetulnya. Nah, sehingga teman-teman Dr. Tifa, Roy Suryo, kemudian Rismon, dan kemudian Egy Sujana sudah juga ada di situ. Kemudian dia keluar dari TPUA, dan kemudian Bang Egy ini aktivis yang kawakan tiba-tiba datang ke Solo. Isunya awal itu bahwa dia mewakili TPUA. Tapi Roy Suryo dan kawan-kawan bilang tidak ada koordinasi dengan TPUA. Dia datang sendiri dengan inisiatif sendiri. Jadi di sini nyelimetnya, dan kemudian orang menghujat Egy Sujana sebagai orang yang mengkhianati teman-temannya. Sebagai aktivis ini sebuah aib yang mengerikan. Bagaimana Abang melihat ini sebagai orang kampus dan orang yang berada di tengah-tengah kaum demonstran sebetulnya, seenggaknya dari UI, alumni UI Bangkit dan Watch. Bagaimana Abang melihat ini Bang? Ini komentar saya ini bukan komentar ilmiah sebagai ilmuwan. Saya aktivis 6566, saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI. Saya ikut demo ngempasin ban bersama senior saya, almarhum rekan saya, Fahmi Idris dan sebagainya. Saya tahu betul. Jadi saya berani mengatakan Jokowi ini tidak sendiri. Ada tim di belakangnya yang ngatur lewat Sirekap segala macam. Yang saya sebut Jokowi itu, saya tuduh aja, dia gambaran dari PKI Gaya Baru. Riset teman saya yang bikin LBP ngamuk-ngamuk November 2015 sudah mengatakan PKI Gaya Baru akan mengendalikan Polri.
PKI baru akan mengendalikan DPR sehingga bisa dikendalikan dua ini, dan dia mulai manipulasi kejadian semua. Kenapa polisi kelakuan begitu? Karena Listio Sigit ini orangnya Jokowi. Nah, kemudian kenapa DPR kan udah dibilang, risetnya udah bilang kejadian semua. Saya kaget-kaget. Jadi waktu teman saya paparan yang bikin LBP ngamuk-ngamuk, paparan terbuka 2 kali di Kartika Chandra dengan tenggang waktu kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu ya. Hadir banyak orang. Saya lagi waktu setengah-setengah percaya lah. Bahkan terakhir setelah 2 kali itu paparan, saya ngobrol, dia tanya, "Bang, berapa percaya sekarang?" Saya bilang ya 50% lah. Karena dia cerita DPR disusupi PKI. Saya bilang dari mana PKI baru? Dia cerita sekarang kenyataan semua. Jadi kesimpulannya Jokowi itu PKI kayak baru. Ada tim di belakang dia yang masuk mengendalikan si rekap. Nah, yang bikin dia hebat apa? Dia mah nggak hebat. Kita aja yang bego, mau dia begoin. Kagum-kagum sama penampilan. Saya pun sempat kagum penampilannya sederhana, orangnya sangat ramah gini. Taunya manipulasinya bukan main, tukang bohongnya luar biasa. Orang kalau berbohong itu, kelasnya Jokowi itu berbohong kelas dunia. Saya angkat lagi ambil SMK, nggak malu tuh, nggak ada bilang minta maaf segala macam, belum yang lain. Jadi inilah ciri-ciri PKI itu, termasuk PKI baru. Tujuan menghalalkan cara. Tujuan menghalalkan cara. Jadi cara berbohong pun nggak apa-apa, bukan malu. Tidak perlu malu. Nah, penting tujuan tercapai. Apa tujuannya? Dia bisa tampil sebagai orang yang hebat dalam tanda petik. Saya aja sempat kagum kok. Sekarang ketahuan. Saya tahu sih kepalanya. Saya tahu kelebihan dia kayak apa, hebatnya di mana. Cuman saya ingatkan hati dia kecil. Nyali dia kecil. Tapi lihai maneuverability, kesana-kesananya lihai, konsep nggak ada. Itu aja. Jadi kita mau bikin apa sama dia? Pemirsa sekalian, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ini pernyataan awal dari Bang Taufik bahwa Jokowi ini adalah PKI gaya baru dengan tim yang sudah siap di belakang layarnya yang menyukseskan dia. Si rekapnya itu. Dan PKI ini memang punya musuh. Musuh dia adalah 3. Yang pertama adalah umat Islam, yang kedua tentara, yang ketiga adalah akademisi kampus. Ketiganya dihancur selama 10 tahun Jokowi. Karena umat Islam menjadi pesakitan, dikejar-kejar, seolah-olah mereka bagian dari terorisme, sampai tromol masjid pun pernah disita oleh Brimob sebagai pendana terorisme. Itu yang terjadi. Kemudian TNI yang dulunya menjadi pahlawan dalam menghadapi PKI, dibalik pada zaman Jokowi menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan. Dan ini TNI tidak berdaya menghadapi ini, sehingga anak-anak PKI muncul sebagai pahlawan-pahlawan. Ya, PKI menjadi pahlawan yang menjadi korban pada saat G30 PKI, bukan pelaku kejahatan terhadap negara, terhadap rakyat, dan terhadap tentara. Ya, yang ketiga, kampus lewat forum rektor dihancurkan kebebasan akademis dan kebebasan berpikir anak-anak kampus, sehingga kampus itu menjadi suram, menjadi tidak lagi menjadi tempat menggodok tokoh-tokoh bangsa yang akan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justitia.